Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ibu akan membahas mengenai penerapan K3LH di lingkungan kerja. Kenapa sih gitu? K3LH itu sangat penting dibahas. Nah, mari cekidot, kita masuk ke mata pelajarannya. Nah, ini logo dari K3LH. Bisa diingat-ingat? Pastinya bisa dong. Hanya dua warna hijau dan putih. Ya. Oke, lanjut ke mata pelajaran ke slide selanjutnya. Di sini nih. K3LH kenapa sangat penting dibahas? Karena maksud dari K3LH sendiri, setiap melakukan suatu pekerjaan, kita harus memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, kita harus memperhatikan kebersihan yang ada di lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Nah, sehat sendiri ada artinya. Nah, sehat itu artinya lingkungan itu telah benar-benar bersih tanpa adanya yang terkontaminasi atas bakteri atau lainnya yang menimbulkan penyakit. Nah, di sini Ibu tampilkan posisi kerja di depan komputer yang harusnya diterapkan benar-benar, akan tetapi secara kenyataan kadang ada sebagian siswa ataupun bahkan Ibu sendiri sering tidak mengindahkannya gitu ya. Nah, di sini nih, kepala pas menghadap komputer, ingat posisi jangan nunduk, jangan terlalu mengedangak, tapi standar di depan komputer. Posisi bahu, punggung itu harus tegap, kaki harus tegap, terus pandangan harus sejajar dengan mata. Terus lengan disesuaikan, jangan ke atas, ke bawah, ke samping, jangan ya, kan kita posisinya di depan komputer, jadi harus disesuaikan dengan komputernya. Nah, monitor harus lurus sebisa mungkin, harus lurus dengan pandangan mata kita ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, ya kan, nanti buram. Oke, terus dan ingat, ketika posisi kerja, terkadang alat-alat yang kita gunakan berserakan di mana-mana. Makanya nih, perlu diorganisir mana alat-alat yang penting banget digunakan kerja dan mana yang tidak. Kalau yang penting banget, posisikan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri yang tidak mengganggu pas saat kita sedang mengerjakan kerja atau tugas di depan komputer. Oke, perhatikan itu. Yuk. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, sini. Bu, ada nggak sih gitu dasar hukum mengenai K3LH? Ada dong, tentunya. Kenapa kita harus bahas? Kan pastinya ada dasar hukumnya, yaitu dasar hukum K3LH ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, di permukaan, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, tujuannya apa? Monggo kita lanjut. Nah, tujuan K3LH sendiri atau K3 yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, meningkat produksi dan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Lanjut. Nah, ini contohnya. Di dalam slide ini ada kan gambar orang yang
diperban, terus bawa checklist, bawa tongkat gitu kan. Nah, di sini klasifikasinya. Nah, keselamatan kerja sendiri apa sih gitu? Keselamatan kerja itu usaha untuk memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan agar tidak terjadinya kecacatan atau kematian akibat kecelakaan kerja pada setiap tindakan yang dilakukan saat bekerja. Oke. Nah, klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya. Menurut jenis kecelakaan terjatuh seperti tertimpa benda jatuh, gedebuk gitu. Terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena sengatan arus listrik, tersambar petir, kontak dengan bahan-bahan berbahaya. Awas tuh, hati-hati. Contohnya apa? Gampang banget ya. Kalau misalnya kita menaruh sesuatu hal, misal yang paling mudah deh, gelas di atas meja. Terkadang kita lupa gitu, gelas tersebut ada di atas meja. Nah, itu padahal di atas meja loh, terkadang tapi kita lupa. Entah itu tangan kita kemana dan kemana. Pas kita jalan, kesenggol aja, jadinya prak gitu pecah. Dan pecahan tersebut berakibat kalau misalnya kita tidak menggunakan alas kaki, nah itu nanti kena pecahannya, bisa berbahaya juga. Nah, sedangkan di sini menurut sumber atau penyebab kecelakaan dari mesin itu satu, alat angkut dan alat angkat, ada kan, forklift contohnya tuh, alat angkut dan alat angkat, bisa juga mengakibatkan kecelakaan ya. Terus bahan atau zat berbahaya dan radiasi. Radiasi itu walaupun tidak terasa tapi ada bahayanya. Bukan hari itu terkena radiasi, hari itu juga terkena dampaknya. Justru kalau radiasi itu dampaknya atau kecelakaan kerjanya itu nanti setelah sekian bulan baru terasa akibatnya gitu ya. Terus lingkungan kerja. Perhatikan. Yang namanya di lingkungan kerja, di mesin, hati-hati banget. Jangan sampai kita teledor. Sedikit saja kita teledor, mesin itu bisa melahap tangan kita. Ya, hati-hati. Terus menurut sifat luka atau kelainan. Kelainan. Seperti patah tulang, memar, gegar otak, luka bakar. Terus keracunan mendadak, dan akibat cuaca. Cuaca juga ternyata bisa berdampak ya. Karena kenapa? Ada sebagian orang atau 1 dari 1000 orang ada yang alergi terhadap misalkan cuaca dingin. Kadang-kadang kalau alergi timbul kemerah-merahan pada kulit atau pada mukanya gitu ya. Itu yang contoh paling mudahnya. Oke, lanjut. Nah, di sini nih. Pencegahan kecelakaan kerja. Nah, ternyata bisa loh kecelakaan kerja itu dihindari. Yaitu satu nih, penerapan peraturan perundang-undangan dan penuh disiplin. Nah, undang-undang kalau diikuti dari segi aspek kecelakaan kerjanya itu sangat melindungi banget yang namanya tenaga kerja. Ya, makanya perhatikan kalian kalau mau kerja itu apa aja nih yang perlu diperhatikan. Kalian harus ingat dan sadar sendiri agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, bisa ya. Terus, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Nah, di perusahaan itu standar kerjanya gimana? Harus diikuti aturannya. Jangan diabaikan. Oke? Terus, melakukan pengawasan dengan baik. Nah, maksudnya pengawasan baik di sini segala sesuatunya itu harus ada tanda checklistnya ketika kita ada pengecekan mengenai kelengkapan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan. Ya, apa aja nih? Tadi kan sudah ada nih, mengikuti standarisasi yang diterapkan di perusahaan tersebut gitu. Ya. Jangan sampai kita mengabaikannya. Karena perusahaan memasang yang namanya
tindakan rambu-rambu standarisasi yang diterapkan, otomatis perusahaan sudah tahu dampaknya kayak gimana. Makanya kalian harus ikutin standar yang di situ, oke? Terus, memasang tanda-tanda peringatan, melakukan pendidikan dan menyeluruh kepada masyarakat yang terkait. Nah, di sini masyarakat yang terkait itu ya kalian semua sebagai tenaga kerja. Harus diindahkan rambu-rambu itu, jangan sampai kalian melalaikannya, karena yang rugi siapa? Bukan hanya perusahaan, tapi kalian pun rugi. Ruginya masih mending jangka pendek, akan tetapi kalau itu kecelakaan kerja, ada yang jangka panjang. Nah, disitunya harus diperhatikan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini penanggulangan kecelakaan kerja. Sini Bu hanya 4 poin yang jelaskan. Dan beserta gambarnya yang sudah jelas, jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mengandung bahan yang mudah terbakar. Awas, hindari sumber-sumber menyala di tempat terbuka. Hindari bahan-bahan yang mudah meledak, hindari alat-alat yang berserakan, seperti tadi sudah dijelaskan. Ya, ini juga sudah tertera gambar yang jelas banget. Jangan lalai ketika kerja, jangan sembarangan menaruh peralatan, itu akibatnya sudah ada di gambar. Atau kalian bisa membayangkan sendiri kalau misalkan kalian itu ada paku-paku yang berserakan. Awas, bisa tertancap kakinya, bukan hanya di kaki, tapi ketika kalian nggak sengaja duduk, nanti kedudukan. Oke, lanjut ya. Sini, perlengkapan madam kebakaran, alat-alatnya. 1. Yang terpasang di tempat biasanya itu pemancar air otomatis, pompa air, pipa, dan selang untuk aliran air, alat pemadam kebakaran dengan bahan kering CO2 atau busa. Alat pemadam kebakaran jenis 1-3 itu digunakan penanggulangan kebakaran yang relatif kecil, ya, bukan besar. Kalau besar awas, itu ada lagi pemadam kebakaran namanya ya. Kalau ini porsi yang kecil-kecil seperti yang ada di lingkungan rumah kalian. Terus, kalau misalkan yang jenis keempat digunakan jika kebakaran relatif besar, lokasi kebakaran sulit dijangkau, alat pemadam, atau tidak terdapat sumber air yang cukup, atau terdapat instalasi atau peralatan listrik, dan atau terdapat tempat penyimpanan cairan yang mudah terbakar, ya. Nah, contohnya APAR ini. APAR itu contoh dari yang keberapa coba? Poin 4. Nah, itu bisa. Dan ingat, APAR ada masa kadaluarsanya, jadi perlu dicek. Kalau sudah kadaluarsa tidak bisa digunakan lagi, ya. Lanjut ya. Lanjut, ini awas, tersengat sama listrik ternyata. Nah, gunakan penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir. Nah, buat instalasi listrik sesuai dengan aturan yang berlaku. Gunakan sekring atau MCB sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Gunakan kabel yang berstandar keamanan yang baik. Ganti kabel yang telah usang atau cacat pada instalasi atau peralatan listrik lain. Hindari percabangan sambungan antar rumah. Lakukan pengukuran kontinuitas pengantar, tahan isolasi dan tahan pertahanan secara berkala. Gunakan instalasi penyalur petir sesuai standar. Ya, ingat, diperhatikan sesuai standarnya. Kalau misalkan kalian melakukan pengontrolan, pengecekan, dilihat kabel-kabelnya, ada yang mengelupas enggak, terus sudah usang atau enggak. Nah, kalian di situ diperhatikan. Kalau sudah usang, berarti kalian waktunya untuk diganti. Ya, tentunya dengan standar penggantian kabel yang sesuai. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kejadian yang sering dilakukan atau sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Apa aja tuh? 1. Gambar 1. Penggunaan tusuk kontak secara bertumpuk dan menimbulkan terjadinya hubungan pendek. Harus pendek. Ternyata itu juga bisa ya. Makanya hati-hati. Kalian kan sering banget kalau misalnya ngecas bareng-bareng kumpulan satu terminal 10 HP. Bahaya juga. Jangan terlalu lama, nanti kepanasan, jadi terjadi harus pendek. Oke. Terus,
Segera matikan listrik dari saklar induk bila di daerah Anda mengalami banjir. Kalau banjirnya sudah besar di atas pinggang orang dewasa, kalian perlu waspada untuk mematikan saklar. Di sini, terus selanjutnya segera hubungi kantor pelayan PLN terdekat apabila ranting di rumah Anda menyentuh kabel jaring listrik karena dapat menyebabkan hubungan pendek ataupun mengalirkan listrik ke pohon tersebut. Hati-hati, kalau kabel listrik sudah tertutup sama pohon-pohon, kalian sudah waktunya nih pohon itu ditebangin. Kalau misalkan tidak bisa menebang sendiri, kalian bisa telepon ya di kantor pelayan PLN. Permisi Pak, gitu ya kan. Ini listrik di tempat kita gitu sudah terkena ranting-ranting pohon yang banyak. Bisa hubung kayak gitu. Ya, yang penting bahasanya jelas, sopan. Oke, sip. Terus, apabila ada keinginan memperluas instalasi listrik di rumah Anda, hubungi kantor pelayanan PLN terdekat. Jangan sampai masang sendiri. Ya. Kita listriknya 450 volt atau watt. Dayanya itu dayanya. Terus mau nambah, jangan pasang sendiri. Kalau nggak paham, jangan pasang sendiri. Mending kita menyuruh orang yang lebih memahaminya. Jangan sampai bertindak sendiri dan mencelakakan sendiri. Ingat tadi, K3LH harus diperhatikan, oke? Terus, jangan tinggalkan setrika listrik dalam keadaan menyala. Ayo, siapa? Biasanya para ibu-ibu ya, bukan hanya ibu-ibu aja. Kadang-kadang, walaupun emang misalkan kalian kan bentar lagi kan pastinya yang namanya itu kerja, kadang-kadang di kos-kosan, bawa setrika sendiri, perlu diperhatikan dan hati-hati. Jangan sampai setrika nyala dan menggosongkan baju kalian. Masih mending cuma gosong doang. Nanti kalau misalkan terbuat dari bahan kayu mudah terbakar, wah bahaya itu. Ya bahaya. Itu ya. Jelas atau belum? Kalau belum jelas silahkan nanti ajukan pertanyaan ketika kita pertemuan tatap muka. Oke? Ingat lagi. Sekarang perhatikan mengenai K3LH. Oke, sip. Lanjut. Nah, ternyata sudah habis pemirsa. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Dan apabila dalam materi ini terdapat kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf karena sumber-sumber yang terpilih ataupun kejadian secara realnya itu kalian bisa mengetahuinya secara real di lapangan ataupun melalui berita-berita yang beredar di televisi, di handphone, di internet ataupun di media sosial lainnya. Ya, akan tetapi Ibu menerima kritik dan saran yang membangun agar bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang dan menambah sumber referensi untuk memperbaiki materi-materi yang sekarang sudah Ibu jabarkan sebelumnya dan materi yang sekarang akan datang ketika dijabarkan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi tutup. Ibu terima kasih banyak lagi. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.